Assalamualaikum semua dan selamat malam. Apa khabar? Waalaikumsalam. Saya ini kali pertama saya join tim Indonesia punya Zoom. Okay. Ya, Sebenarnya hari ini kita nak share sikit macam mana, boleh ke saya jadikan kejap? Okay. Share sikit because minggu lepas kita buat gala appreciation and gala night. Dan Alhamdulillah tim daripada Indonesia datang ke Malaysia lebih kurang dalam 14 orang dan 3 orang yang achieve rewardnya itu Pak Herman, Pak Bambang dan Pak Reza. Alhamdulillah, terima kasih pada mereka yang mengembangkan market di Indonesia. Okay, so insyaAllah tak lama lagi daripada Indonesia akan wujud juga merchant-merchant. Okay. Satu lagi Pak Daniel Tan, Bu Aidan. Ya, Pak Daniel Tan, lupa. Tahniah Pak Daniel. Semua mereka ini adalah orang-orang yang all out dalam market di Indonesia. Walaupun kita masih belum dapat PPT, itu sebenarnya kita biarkan pihak management yang akan uruskan. Tapi saya sebagai team leader, kami masih percaya yang insyaAllah soon BPFT akan keluar dan market Indonesia boleh bergerak all out di Indonesia. Tapi kita kena ingat, jika BPFT keluar, maksudnya semua orang akan melihat quantum metal. Tapi sebelum quantum metal dilihat oleh semua orang, kenapa kita tak start dulu? So saya ambil challenge ni, datang ke Indonesia untuk start buka market. Dan saya percaya kalau BPFT sudah keluar, semua tim dari berbagai agensi akan datang ke Indonesia dan start buka market. Tapi apa kelebihan kita yang datang pada hari ini ada lebih kurang 57 orang. Sebenarnya anda adalah pioneer dalam market Indonesia. Kita start 7 bulan dulu, masa bulan puasa tahun 2022 bulan puasa, dan Alhamdulillah sekarang dari Indonesia kita sudah ada members keahlian lebih kurang 20,000 lebih orang. So imagine kalau keluar semua legalitasnya udah ready, macam mana sambutan untuk produk quantum metal di Indonesia. So kita jangan tunggu. So kita yang ada sekarang ni, kita start buat all out, orang kata sebelum orang lain buat. Peluang ni sebenarnya Pak, ibu-ibu, bapa-bapa, peluang ni dan orang yang berjaya ni, dia ambil peluang sebelum orang lain ambil peluang. Sama juga masa quantum metal tahun 2020. Saya start, masa saya bermula masa pandemik. Yang mana satu dunia tak boleh keluar rumah. Masa itulah saya start bermulanya quantum metal. Sama juga dengan ibu-ibu bapa-bapa di Indonesia. Bukan mudah. Bila kita bercakap dia semua orang kata tipu. Bila kita bercakap semua katanya scam. Tapi kita percaya yang bahawa produk quantum metal tak ada lagi dekat market. Of course mesti ada rintangan kan, halangannya, tapi kalau kita istiqomah sentiasa buat dengan kita equip, kita penuhi diri kita dengan ilmu, insya-Allah kita boleh achieve. Macam saya tak nampak kita perlu jadi orang yang seperti Superman, orang yang extraordinary. Kita bisa jadi orang yang biasa-biasa aja, tapi tindakan kita kena luar biasa Pak untuk kita berjaya. Dan saya percaya tim Indonesia sekarang sudah jadi 59 orang. InsyaAllah satu hari nanti anda semua yang pioneer ni akan bercerita apa yang saya cerita ni kepada orang lain juga. InsyaAllah kalau orang kata next year. Saya percaya tim Indonesia adalah tim yang sangat bersemangat dan nampak peluang yang ada pada quantum metal. Sebab tu Indonesia team sudah 2 kali datang ke Malaysia, yang mana satu masa
kita punya training. Yang kedua, masa kita buat event, 3 kali. Yang ketiga, masa lebih kurang dalam 30 orang datang ke Indonesia, ke Malaysia, yang mana itu adalah kita punya dealer-dealer. Dan saya percaya Pak, kita semua, ibu-ibu, bapa-bapa, kita buat sesuatu tu sebab kita maunya income, maunya pendapatan kan. So sebenarnya dalam quantum metal ni Pak, pendapatannya tak pernah terfikir. Mungkin dalam ni ramai yang pernah buat network marketing, pernah buat insuransi, pernah buat business, tapi di quantum metal orang kata pendapatannya Pak tidak pernah terfikir. Yang mana kita tak perlu mengeluarkan modal yang besar. Kita bukan satu company yang keluar miliaran, tapi income kita boleh jadi miliaran. Itu yang kelebihannya. So dekat sini kita mungkin ramai orang baru daripada 50 atau mungkin udah jadi member. Quantum metal ni enggak banyak produk Pak, cuma ada 3 aja. So kita ada konsep saving, kita punya GSA, Gold Storage Account. Kita punya konsep gadaian, yang mana kita ada emas, saving kita boleh tukar kepada gold dan tukar balik kepada cash. Dan konsep gadaian ni Pak, satu yang sangat powerful. Angel Group punya sales untuk GSR kita adalah lebih kurang 20 ke 30 kilo per day. Setiap hari. Average lebih kurang itu. Maksudnya permintaan sangat tinggi sebab apa? Kita bukan jual emas Pak. Kita bagi solusi kepada masyarakat. Dan yang ketiga, apa? Konsep gandaan. Bagaimana kita nak gandakan aset kita? Katalah kita cuma ada 1 miliar. Bagaimana kita nak jadikan 1 miliar ni menjadi 10 miliar? So saya nampak quantum metal adalah satu complete ekosistem. Semua ada di quantum metal. Savingnya ada, konsep gadainya ada, dan konsep gandaan asetnya ada. So kalau kita faham apa yang ada pada quantum metal, kita akan pasti Pak, mesti setiap apa yang kita mau belanjakan, mesti kita akan tukar dulu kepada emas, baru tukar balik kepada cash. So saya share, dan dekat quantum metal ni, kalau mau berjaya, ada 3 perkara. 1, istiqomah. Kedua, kita kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, susah Pak mau berjaya di quantum metal. Yang ketiga, walk the talk. Maksudnya, kita buat apa yang kita cakap. Bukan kita cakap aja, tapi kita enggak buat. Suruh orang buat, tapi kita enggak buat. Itu enggak jadi Pak. So, daripada mula saya start, saya mesti walk the talk. Sebelum saya cakap, saya dah buat. Baru saya bagi tahu yang saya buat dan saya share. Sebenarnya Pak, kalau kita share satu benda yang baik, yang beri manfaat kepada orang lain, itu menjadi fardu kifayah kepada kita. So apa yang saya buat, saya share kelebihan dan kebaikan yang ada pada quantum metal yang boleh bantu kita punya ekonomi solution, dan ini merupakan fardu kifayah kepada saya untuk bantu orang lain. So saya share sikit Pak ya. Boleh share ni ya? Ya, Okay. Boleh, sudah boleh. So, disebabkan kita ada tadi walk the talk, jadi setiap yang kita share pada tahun 2021, kita share bagaimana beli at different pricing. Maksudnya, beli GRA kita, beli at different price. Maksudnya kalau kita ada 1 miliar mau beli. Jadi apa yang kita buat? Jangan beli sekaligus. Kita beli at
different price, harga yang berbeza. Itu pada tahun 2021 kita start mengajar share bagaimana buy at different pricing. We do a layering. Okay. Dan alhamdulillah sambutan sangat powerful. So pada tahun 2021 kita punya sales mencecah 1 bilion ringgit Malaysia. Lebih kurang 3.5 miliar. Betul ke? Kalau saya salah, maaf ya. 1 bilion ringgit Malaysia. Pada tahun 2022, kita start perkenalkan selamatkan belanja hangus. Maksudnya apa sahaja perbelanjaan yang kita mau buat, kita tukar dulu cash kita kepada emas dan tukar balik kepada cash baru belanja. Dan itu sambutannya juga sangat menggalakkan. So, tapi sebelum saya share, saya akan buat dulu baru saya share. Ini apa yang kita buat pada tahun 2021. Yang mana kita punya produk GCR adalah untuk kita tukar daripada cash kepada gold, daripada gold kita tukar balik kepada cash. So maksudnya setiap sebelum saya buat apa sahaja perbelanjaan, saya pastikan dulu, saya tukar dulu kepada emas. Okay. So kalau kita tengok sini Pak, kalau kita tengok, saya buat ini iaitu pada 15 hari bulan 7 2021. Ini saya start perkenalkan kepada tim-tim yang mana sebenarnya saya buat pada bulan Januari 2021. Tapi masa tu udah untung, saya cuba dulu dalam 7 kilo, udah untung saya terminate. Dan saya start balik buat. Masa ni baru saya cerita pada public bahawa konsep ni memang boleh selamatkan belanja hangus dan kita boleh untung. Okay. So, apa yang tengok kalau kita tengok sini, 15 hari bulan 7, kita udah buat, please pay management fee. Maksudnya udah 1 tahun. Kita punya kita punya GCR ni udah 1 tahun. Tapi walaupun saya tak bayar management fee, saya punya account enggak dilelang. So betul lah kita bagi tahu yang tak management fee boleh bayar bila-bila sahaja, atau bila kita mau terminate kita baru ditolak. Dan sini menunjukkan walaupun saya enggak bayar, aset saya enggak dilelang. Okay? So setiap saya mau belanja, saya pastikan saya buat dulu Pak. Ini tengok, saya buat. So ini semua masih belum untung. Tengok warna merah lagi. Tapi kenapa masih belum untung? Saya buat pada harga yang tinggi daripada harga sekarang. Tapi kalau tengok yang atasnya, yang mana start pada 7 hari bulan 8 hari bulan 7, yang mana udah untung. Tengok ini semua udah untung. Udah untung boleh terminate? Ya boleh. Tak perlu sampai bertahun-tahun. Bapak mau terminate? Boleh. So cuma apa objektif kita untuk buat ni? Saya punya objektif Pak, yang mana saya udah buat lebih kurang 57,442, iaitu lebih kurang 57 kilo 442 gram. Yang mana saya udah ambil convertnya, maksud kita udah ambil cashnya 2.973 juta. Ini udah ambil cash. Udah beli apa yang kita mau beli, udah mau bayar apa yang kita mau bayar. Tapi walaupun udah ambil cashnya, the gram is still there. Gramnya masih di sini. Pada hari ni, tengok ya, harga emas ada sedikit naik. Udah ada untung. Untungnya cecah 59,129 dolar. Kalau hari ni saya mau ambil, ya saya bisa terminate. Maksudnya,
walaupun yang dah untung atau yang masih belum untung, saya terminate, saya akan dapat untung sebanyak 59,129. Okay. Kalau kita tengok di sini Pak, katalah saya mau guna cash, mau guna wang. So kata saya mau pilih yang ini saya mau terminate, yang ini saya mau terminate untuk ambil cashnya. Berapa saya dapat cash? Hari ni, kalau saya terminate, maksudnya saya jual emas saya 394 gram ni, yang mana saya sudah ambil cashnya, macam mana convert, cashnya 19,931, sudah ambil cash. Tapi, kalau saya mau pakai duit hari ini, saya just terminate 300 gram, 394 gram, tapi saya dapat cashnya $3,086. Untung sebanyak $1,115. Boleh terminate? Boleh. Tak perlu tunggu sampai harga emas mencecah harga yang kita udah ambil. So dekat sini, kalau saya punya konsep, saya mau aset saya bernilai satu kali ganda. Saya udah ambil convert, jadi saya mau emas nilai net cash out saya melebihi 19,931. Baru saya mau terminate. Itu saya. Tapi kalau orang lain, ibu-ibu bapa-bapa mau ambil, udah untung, ya ambil aja. Tengok harga emas naik, udah untung, $60,795. So, saya udah selamatkan belanja hangus saya, whatever I want to spend, saya udah selamatkan. Tapi kat sini udah ada untung lagi. Ini kelebihan kalau kita sandarkan pledge setiap perbelanjaan kita kepada emas. Ini Pak. So, proven yang kita punya konsep sandarkan kepada emas memang betul-betul boleh bantu kita untuk cover atau dapat semula apa yang kita belanjakan. Okay. Ini masa tahun 2022 punya konsep selamatkan belanja hangus. Tahun 2023, bila orang udah buat ini setiap hari, kita mau added value, tambah nilai kepada servis kita. So apa yang kita buat? Kita buat baru punya Pak, nama dia penetapan matlamat, iaitu goal setting. So goal setting ni apa kelebihan dia? Satu, kelebihan dia kita udah tahu berapa banyak emas yang kita mau kumpul dalam masa yang kita dah tentukan. So dekat sini, saya juga buat dulu sebelum saya share kepada orang lain. Tadi walk the talk kan. Kita buat dulu, baru kita bagi tahu orang untuk buat. So saya implementkan ini juga. Okay. Silap. Cepat ya. Okay. So untuk ini, tadi kita kata saya mau buat penetapan matlamat yang mana goal setting saya adalah untuk kumpul 100 kilo emas dalam masa 27 bulan. Itu saya punya goal setting. So saya start buat bila Pak? Saya start buat pada 14 hari bulan 12 last year. Okay. Saya buat 1 bulan 1 juta ringgit Malaysia. So, ini tengok 14 hari bulan tu pada bulan 12 dan kita buat lagi pada 5 hari bulan 1 dan kita buat lagi pada 17 hari bulan 2. Okay. Kalau tengok dekat sini,
walaupun baru buat pada bulan 12, udah ada untungnya Pak, udah profit. Yang bulan 1 belum profit, tapi yang bulan 2 udah profit. So daripada sini 3 bulan ni saya udah kumpul 11 kilo 569 gram. Yang mana kita udah ambil cashnya $619,000. Tapi pada hari ini udah untung $3,451. So tapi tadi matlamat tadi kan, apa kita punya goal setting? Goal setting saya mau tunggu ini cukup dulu 100 kilo. Lepas 100 kilo, saya mau jual pada harga yang minimum 1 kali ganda daripada harga saya beli, baru saya mau terminate. Okay. So ini saya punya goal setting. So bapak-bapak, ibu-ibu, tahun ni adalah tahun kita untuk goal setting. Berapa banyak emas mau? Kita boleh start dengan 100 gram dalam masa 27 bulan, atau 1 kilo dalam masa 27 bulan, atau 10 kilo dalam masa 27 bulan, atau 100 kilo dalam masa 27 bulan. So kami udah di Malaysia dan di Indonesia juga udah ramai yang start. Mereka nampak dengan cara ini, mereka boleh kumpul aset emas dalam masa yang ditetapkan dan aset yang ditetapkan juga. So, ini kita punya penetapan matlamat. So, insyaAllah dengan penetapan matlamat ni kita buat kempen satu keluarga 1 kilo emas. Imagine setiap rumah ada 1 kilo emas. Jadi kalau setiap rumah ada 1 kilo emas, kita tak ada lagi rumah yang jadi penerima zakat, Pak. Semuanya adalah pembayar zakat. Jika semua orang Islam jadi pembayar zakat, takkan ada lagi orang miskin. Okay. So ini walk the talk kita untuk penetapan matlamat. Okay. Right. Dan saya juga nak share peluang. Apakah peluang dalam quantum method ni? Selain daripada produk, kita dapat manfaat daripada 3 produk yang kita dapat. 10 kilo ya, Pi. Okay. Dekat sini juga ada added value dia, yang mana kita juga boleh jadi consultant. Added value selain daripada benefit on keuntungan harga emas naik atau aset kita menilai lagi tinggi, kita juga boleh jadi konsultan. Konsultan ni dia ada commission. Commission setiap kali kita perkenalkan nasabah untuk beli produk quantum metal. Okay, menggunakan apa yang ada pada quantum metal. So kalau kita tengok dekat sini, this is the payout. Payout kan, maksudnya siapa yang jadi konsultan, dia akan ada payout. Dan payout kita adalah real time. Dan kita dibayar dalam USD. Duduk di Indonesia, gajinya dalam USD. Duduk di Malaysia, gajinya dalam USD. Okay. So, kalau tengok sini Pak, hari ini adalah daripada pukul 1 petang sampailah ke 9 malam ni. Ini gaji saya dalam masa lebih kurang 9 jam. Sebab hari ni harga emas naik, ada sedikit kurang komisen kita. Tapi kalau kita tengok di sini, kalau $14,286 tukar ke rupiah, lebih kurang berapa tu? 14,286 kali dengan 14,500. Lebih kurang 207 juta rupiah. Gaji dalam quantum metal. Potensi. Dan saya tak tahu siapa yang membeli.
So kalau kita tengok kat sini kan, kelebihan dia perlu edukasi. Sebab tu Angel Group di Indonesia dan juga di Malaysia, kami tak henti-henti edukasi nasabah dan edukasi konsultan. Sebab bila mereka faham, mereka tahu yang produk quantum metal akan benefit kepada mereka. So kalau mereka tak buat, rasa rugi. So kalau tengok, ini transaction. Imagine berapa banyak orang buat transaction pada hari ini sahaja. 3 hari bulan 3 kan? Dan kita tak kenal Pak, siapa pun tak perlu telefon. Tolong beli, enggak perlu. Mereka udah faham, mereka sendiri yang buat transaction. Imagine, tengok. Berapa ramai orang beli. Sebab mereka faham kenapa mereka kena guna produk quantum metal. Ini kelebihannya. Sebab tu, compulsory untuk edukasi ni. So kalau tengok sini dalam ringgit adalah 63,947. Gaji dalam masa 9 jam. Kat mana Pak bisnes yang sekarang ekonomi teruk macam ni? Dekat mana kita boleh dapat bisnes yang 9 jam gajinya 93,000? Dan kita tak perlu ada modal yang besar untuk buat ni. As long as kita mau buat, kita nak buat, potensi kita sangat besar. Okay. Sedikit sharing untuk akaun ni, potensi Pak ya. Ini only team, jangan snap Okay. Ini adalah income bulan 2 Februari. 1 hari bulan 2 sehingga 28 hari bulan 2. Kalau tengok di sini gajinya adalah untuk akaun pertama saja sudah gaji $503,000. Iaitu lebih kurang 2 juta lebih RM Malaysia. Kalau rupiah berapa Pak? Kalau rupiah 503,325 kali dengan 15,000. Lebih kurang 7.8 bilion. Miliar. Berapa? 7.8 miliar. Ya. Yes. Itu potensi Ya, income, 7.8 miliar ya. So imagine. So saya rasa bapa-bapa, ibu-ibu pioneer di Indonesia kan. Indonesia ada 280 juta penduduk. Malaysia cuma ada dalam 30 juta. Imagine potensi tim Indonesia compare to Malaysia. Berapa? 10 kali ganda Pak. Kalau Malaysia boleh achieve $500,000, Indonesia boleh achieve $5 juta. Beza 10 kali ganda. Cuma mau enggak? So kalau anda semua mau ubah hidup, sebab quantum metal bisa ubah hidup kami satu keluarga 360 darjah. Sebelum income kita cuma dalam platform lain, kita bisa dapat 30-40 ribu ringgit gaji sebulan, 100 ribu bisa. Tapi tak pernah cecah jutaan ringgit sebulan. Tapi dekat sini udah lebih daripada 1 tahun lebih konsisten Pak. Yang penting konsistennya. Kalau dapat 1 kali, lepas tu enggak dapat-dapat, enggak mau. Kita maunya konsisten. Every month kita ada income yang sangat besar. So ini saya share potensi dalam quantum metal. Kalau ibu-ibu, bapa-bapa rasa mau ubah hidup lebih better, insyaAllah quantum metal is the best platform yang ada, pada pendapat saya, yang ada sekarang dalam market.
dengan keadaan ekonomi yang semakin kelap, Quantum Metal bagi saya is the best platform. It's not just for me, tapi pada berpuluh ribu orang yang udah bersama-sama Quantum Metal. So saya rasa itu je sedikit sharing. Mungkin sharing saya boleh bagi manfaat atau boleh bagi semangat dekat tim Indonesia untuk start buat sekarang. Bapakti biar Quantum Metal uruskan. Kita sebab QM bukan baru 3-4 tahun dalam market, Pak. QM udah 10 tahun lebih dalam market. Kalau dia mau tipu duit klien, udah 1-2 tahun dulu masa dia start udah tipu dah. Tapi sekarang udah masuk tahun yang ke-11. Dan sales Angel Group sahaja tahun lepas udah 3.3 bilion. So berapa sale Quantum Metal? So tak berbaloi dia untuk tipu duit kita yang sedikit ni sebab sale-nya mencecah 5 bilion ringgit Malaysia. Kalau 5 bilion berapa Pak duit Indonesia? Kali 3.300, sebentar idea lah. Ringgit. 5 bilion ya? 5,000 juta. 5 triliun dikali. Ya, 5.000 juta. Ini jatuh dia berapa ini? Sebentar nak hitung. Enggak bisa hitung Pak ya. 150 triliun. 150 triliun. 100 Iya. lebih sebentar. Salah. 70. Berapa? Sebentar, ini saya nak potong komanya dulu. Ya, 17 triliun. Berapa? Bukan, Lebih di atas 17 triliun. 17 triliun Pak. Ya. So, tanpa perlu dia tipu orang ambil duit kita, sale-nya udah 17 triliun. Ya. So, kita tak nampak QM ni nak ambil duit orang. Sebab transaksinya per bulan, bukan per bulan je minimum 400 juta ringgit Malaysia. Per bulan minimum. Per bulan, ya. Per bulan 17 triliun. Omset. Jadi, omsetnya aja per month. Ya. So, Dapat kalau 7%. Company 7%. dapat 7% bagi ke member separuh lah. So, imagine Pak Hmm. ini baru members, nasabah, members, consultant baru lebih kurang dalam 350,000 orang saja. Sales Quantum Metal udah cecah tadi berapa? Triliun berapa? 5 triliun? 17 triliun. 17 triliun. Kalau mencecah 1 juta orang, 5 juta orang, kita punya projection dalam masa 10 tahun mencecah 25 juta orang. Berapa sales Quantum Metal? Dan berapa pula income kita? Kalau Angel Group baru ada 250,000 orang, tapi konsultannya udah gaji 6 angka dan udah gaji 2-3 juta sebulan. Kalau ada 1 million, kita punya members berapa potensi? Kalau 1 juta kali 4 Kalau sekarang gaji saya lebih kurang 2 juta lebih, kali 4 udah 8 juta lebih ringgit Malaysia per month. Ini potensi. Siapa yang enggak mau ambil, pasti orang lain akan ambil. So kita rugi. Saya ramai kawan-kawan masa saya start dulu, enggak mau. Kata ini scam semua. Tapi bila tengok semakin besar baru mau join, tapi dia baru mau start. Kita udah dapat income berjuta-juta. Tapi dia baru nak start. Padahal kalau dia sama-sama start, dia pun mungkin sama macam kita. So, saya harap kita ada dekat sini kan, especially dealer dalam Quantum Metal Indonesia, ambil opportunity sekarang. Sebelum Bapapti keluar,
yang mana bila Bapepti keluar, semua agensi akan datang ke Indonesia untuk start market. Dan sekarang cuma Angel Group je yang berani pergi ke Indonesia untuk buat market. Orang lain belum buka lagi. Mereka menunggu Bapepti. Tapi saya ambil satu langkah ke hadapan daripada orang lain. Sebab saya percaya orang yang berani take a risk adalah orang yang akan berjaya. So saya rasa itu saja sharing saya pada hari ini. Harap siapa yang ada dalam ni mungkin boleh ambil sedikit iktibar atau ambil sedikit peluang apa yang saya share ni. So saya rasa itu saja. Sekian, terima kasih ibu-ibu, bapa-bapa. Serah semula kepada kita punya MC. Terima kasih. Sesi boleh bertambah time untuk sesi tanya jawab, Bu Aneda? Ya bisa Mana Pak. boleh pandu untuk tanya jawab? Baik Pak. Teman, Terima silakan. kasih. Oke, kepada Bapak Ibu sekali lagi ya, just action. Action dari sekarang, jangan mau jadi yang terakhir. Kasih kepercayaan kepada Quantum Metal untuk uruskan Bapepti di Indonesia. Karena Quantum Metal nggak diam aja tentang Bapepti. Seperti itu. Baik, saya buka sesi tanya jawab buat Bapak Ibu. Boleh open mic, tapi saya yang pilih siapa yang duluan open mic ya. Silahkan di open mic-nya Bapak Ibu yang ingin bertanya, pasti banyak pertanyaan. Oke, Bapak Edi Kumaedi, silakan Pak. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya mau tanya. Produk kita kan ada 3 ya. Ada Iya, Pak. GSA, GCA, sama GAX 510 kan. Betul. Nah, yang bisa ditarik dalam bentuk fisik itu yang mana itu? GSA. Oh, GSA ya. Mm-mm. Oke, baik, makasih. GSA itu adalah kita punya aset sendiri Pak. Macam kita punya simpanan dalam akaun bank kita. So itu kita boleh tukar kepada fizik, boleh buat GCA, lepas tu kita boleh jual emas kita. Fiziknya kalau di Indonesia diantam. Oh, gitu. Terus kalau yang bentuknya GCA itu kalau kita mau cairkan syaratnya apa gimana dulu, Bu? Mau cairkan anytime. Enggak perlu bayar dulu apa. Contoh saya ada RM100,000. So bila saya buat GCA, saya akan dapat RM85,000. Saya sudah dapat dalam saya punya rekening. Tapi emas saya adalah based on RM100,000. Ya. Jadi kalau tiba-tiba bapa mau tengok harga emas sudah naik, bapa mau guna duit, katalah mau guna wangnya kan. Jadi terminate aja, enggak perlu bayar dulu RM85,000 itu. Oh gitu, asal harga emasnya dari pembelian kita udah naik ya? Ya. Kalau enggak naik bisa juga, tapi bapa mungkin ada sedikit kerugian sebab harganya masih turun kan. Siap. Duduk macam tu. Terus ini lagi apa namanya? Kalau kita untuk menjadi viewer, saya kan baru apa namanya? Baru mulai nih, Bu. Ya Pak. Oh, okey. Syarat untuk menjadi viewer itu bagaimana dulu, Bu? Apa yang harus saya lakukan? Okey Pak, kita startnya introducer dulu. Oh, introducer ya, bukan viewer ya, maaf. Introducer ya. Introducernya boleh beli dengan 1 unit GRA. Lepas tu bapa kena minta upline untuk upgradekan bapa menjadi introducer. Walaupun saya baru GAX 5, yang 5 itu belum punya mitra, langsung bisa jadi introducer ya? Kalau yang 5 tu enggak bisa Pak. Kalau 10 kali. Dia kena yang 10 kali 10. Kalau nggak salah ada 2 tuh, Bu. Saya lihat di videonya ya. Syarat untuk introducer ya. Kalau beli GRA kali 5, Bapak nggak bisa beli 1, kena beli 3. Iya, maksudnya 3 kali GAX itu kan? Betul. Ya, itu bisa ya untuk jadi introducer. Iya bisa.
Walaupun saya belum belum mendapatkan- ada nasabahnya kan? Oh gitu. Bisa. Tapi Siap. kena minta sama dengan kita punya dealer. Dealer kena naikkan Bapak. Dia bukan kita beli terus jadi, tak. Kita kena apply, kita kena mohon. Iya, kalau misalkan orang yang ngajak saya belum ngerti, gimana tuh Bu? Yang langsung ngajak saya belum ngerti. Oh, dia bukan dia Pak. Dia kena pangkat dealer. Siapa pangkat dealer dealer. paling baru boleh upgrade kan. Oh gitu, siap-siap. Ah, Oke, terima kasih Bu. sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Oke, terima kasih Bapak Edi. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi, mungkin kita fokuskan pertanyaan seputar tentang bisnis, bukan sistem kali ya. Karena kalau untuk sistem mungkin kita udah 2 kali seminggu Zoom, kita bisa bahas sistem dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang lain. Kita boleh bahas tentang bisnis, betapa hebatnya Quantum Metal kepada Puan Aida, atau masa depannya bisnis Quantum Metal, pun masa depannya Angel Group, atau ya tentang bisnis secara global, bukan sistem. Silakan Bapak Ibu, saya buka lagi pertanyaannya. Saya undang untuk open mic. Apa sudah sepercaya dan memahami itu tentang bisnis Quantum Metal? Nggak ada yang mau bertanya? Pak Herman mungkin ada pertanyaan pada Puan Aida lagi? Siap. Saya bertanya mewakili teman-teman. Oke. Ini kalau dengan Puan Aida kita tentu tidak bertanya tentang sistem cara-cara ini, cara itu lagi karena ini sudah kalau itu sudah sering ya. Saya ingin sesuatu yang spesial. Yang mungkin selama ini tidak terpikirkan. Tapi bagi saya memikirkan, karena bagi saya sukses itu kadang-kadang tidak 100% tergantung pada bisnisnya. Tidak 100% tergantung pada bisnisnya. Karena apa? Tidak semua orang yang join di satu bisnis yang sama, termasuk di Quantum Metal itu 100% sukses semua. Betul. Artinya tidak semata-mata karena QM. Tapi kita melihat Puan Aida hari ini sukses, kita ingin belajar, adakah sesuatu yang lain yang di luar QM yang membuat Puan Aida itu menjadi sukses. Sehingga kadang-kadang kan kita bilang ada jodoh ya, tiba-tiba Puan Aida setelah sekian tahun berbisnis, dan tentunya tidak semua bisnis yang dipegang itu berhasil, dan berjodoh dengan Quantum Metal tiba-tiba boom gitu loh, menjadi. Adakah hal-hal yang di luar tentang sistem QM ini? Apakah itu dari sisi keyakinan, spiritual, atau ada mindset yang membuat Puan Aida menjadi sukses luar biasa? Jadi saya ingin bertanya hal-hal yang tidak terlihat. Kalau di QM ini kan terlihat nih secara sistem bonusnya sekian. Tapi saya ingin mencari sesuatu yang tidak terlihat karena bagi saya itu sesuatu hal yang mahal ya. Sesuatu hal yang berharga, apakah dari sisi spiritualnya, apakah dari sisi mindsetnya, apakah dari sisi keyakinannya. Nah, mungkin kita perlu belajar hal itu. Mungkin Puan Aida boleh sharing apa yang membuat Puan Aida dari sisi lain sehingga dengan keyakinan itu Puan Aida merasa menjadi sukses lah. Sebenarnya satu, of course lah Pak, rezeki Allah bagi kan. Ya. Tapi rezeki ni Allah bagi dengan kalau di dunia ni kita kena usaha, ikhtiar, doa kan. So saya ini sikit sharing kan. Sebenarnya sebelum buat Quantum Metal, banyak platform yang saya buat kita achieve tapi tak seperti sekarang. Tapi bila kita ubah niat, sebenarnya saya belajar, saya dengar banyak ceramah agama, kita kena setting kita punya niat dulu. Selalunya kalau kita set niat untuk diri sendiri sahaja, Allah bagi, tapi untuk kita je. Mungkin sebab tu tak boleh dapat banyak sebab dah cukup dah untuk diri kita. Tapi kalau kita set untuk kita bantu orang lain, first family kita,
keluarga kita, adik-beradik, lepas tu sahabat andai kita, lepas tu orang Islam atau saudara mara Islam kita, Allah bagi banyak. Lepas tu saya dengar ceramah, kalau kita amalkan bacaan Yasin setiap hari, especially waktu subuh, saya memang amalkan. Setiap hari memang saya amal baca Yasin, sebab Yasin ni dia melindungi kita daripada perkara-perkara yang terelok nak kena kat kita. Dia pelindung. Bila kita amalkan, Bisa interrupt, Pak Aida? Iya. Tadi saya Mulyanto. Saya tertarik sekali tadi harus berbagi kepada saudara-saudara. Apa yang dibagi tadi? Apa hasil dari to the point aja? Apa uang yang kita hasilkan tiap bagi, atau sedekah tadi, atau membagi cara-cara yang mengembangkan konten metal yang dibagikan ke saudara-saudara tadi. Thank you. Selalunya saudara mara, adik-beradik ni jarang nak join kita, Pak. Kan? Adik-beradik kita orang yang paling susah untuk kita close. You are right. So my family members tak join. Yes. Tapi apa yang saya buat, setiap bulan saya pastikan mesti saya bagi macam gaji pada diorang. Oh, jadi sedekah dong. Sedekah. Yes. Berbagi kan. So kita amalkan tu. Jadi saya rasa doa orang lain ni, Allah mungkin lebih dengar daripada kita sendiri doa, kan? Saya percaya itu. Yes. Lepas tu mungkin kita boleh amalkan bacaan Yasin setiap hari, sebab Yasin ni melindungi. So itulah yang saya dan keluarga kita amalkan lah. Memang jadi, kalau boleh kita jadikan habit lah. Habit setiap hari kita buat. Dan niat tu kena betul. Kalau kita niat untuk diri sendiri je, Allah bagi. Tapi cukup untuk diri sendiri dan keluarga kita, let's say. Tapi kalau kita niat lebih untuk orang lain juga, Allah akan bagi lagi lebih, sebab kita nak bagi dekat orang lain juga. Itu saya percaya formula itulah. Sedekah ni, orang kata the best untuk sukses. Kalau kita nak sukses, kita kena sedekah. Sebab Allah janji, kita bagi 1, Allah bagi 10, Allah bagi 100, Allah bagi 1000. So, bisnes paling bagus adalah bisnes dengan Allah. Sebab Allah janji dah. Kan? So, kalau tak ada duit ni, kalau kita tengah tak ada duit, saya pernah, duit ada RM15 je. Masa tu saya nak pergi ke Kuala Lumpur. Nak isi minyak pun tak cukup. Tapi sebelum nak isi minyak, saya berhenti dekat petrol pump. Saya isi angin dulu. Tapi masa tu, ada 3 orang, seorang perempuan dengan 2 orang anak kecil datang. Dia kata dia tak makan lagi. Dah 2 hari dia tak makan. Dekat rumah suami dia sakit. So saya masuk tanya anak, saya kata, kat rumah kita ada beras tak? Anak kata ada. Okey, saya ambil duit, saya bagi. Tapi Allah nak balas balik, belum sampai waktu maghrib, tiba-tiba ada orang order sampai beribu-ribu kuih. Masa tu saya buat kuih raya, beribu-ribu kotak kuih raya. Imagine. Dan orang yang order tu bagi modal dulu untuk saya buat. Allah nak bagi ni. So kalau kita rasa kita tengah susah, masa itulah kita kena bagi. Itu formula saya. So mungkin formula tu boleh share kan. Siapa rasa sekarang anda tengah susah sangat sekarang, start sedekah. Apa yang ada tu sedekah. Jangan risau. Allah janji bayar. Allah punya janji. Ya. Takkan dia tak tunaikan janji Allah ni. Okay. Cuma kita kena percaya je. Lepas tu, bila dah percaya, kena ada usaha, ikhtiar, doa. Lepas tu istiqomah. Itu je formula dia. Tentang itu banyak. Saya kira semua orang kita tahu tentang itu, tapi sulit untuk melaksanakan. Tapi ya, dengan trigger dari Haji Aida, insya Allah
kita semua bisa meniru melaksanakan karena sudah melihat hasilnya. Insya Allah. Oh, Amin, amin. 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 Oke. Karena belum ada yang boleh saya lagi. Ya, Boleh. silakan kalau ada pertanyaan. Selain itu tadi kan sedekah dari apa ya istilahnya agama yang kita pakai untuk tadi mengamalkan agama tadi. Tapi trik-trik apa untuk mensukseskan dalam operasional di bisnis tadi, apa ada poin yang Haja Aida laksanakan ternyata itu yang dirasakan itu key-nya begitu. Mungkin ada. Thank you. Satu Pak, dia istiqomah. Saya untuk 2 tahun kan kita tak boleh keluar kan, kita masa tu kena COVID kan, kena duduk rumah. So apa yang saya buat, setiap hari pukul 9 pagi saya mesti duduk dekat meja. Buat dari situ saya pastikan saya ada 6 ke 7 appointment, sampai dapat 6-7 appointment. Setiap hari mesti saya buat. Kalau tak cukup 6 ke 7 appointment, saya akan scroll lagi saya punya phone atau FB atau apa untuk saya setting appointment. Oh, untuk share share bagaimana menarik dia tadi. Betul. Macam mana mau dapat klien kan? Oke. So itulah yang saya buat. Dan saya akan duduk pukul 9 pagi sampai pukul 5:30 ke 6 petang. Setiap hari. Without miss, macam saya bekerja juga saya buat. Dan kita nampak bila kita buat macam tu konsisten, kita punya sales meningkat, klien kita pun meningkat. Lepas tu bila meningkat baru saya ambil staff bantu. Itu pun dekat kita buat dalam rumah je Pak. Ya. Tapi saya pagi lepas subuh mandi siap macam saya nak pergi kerja. Padahal nak turun je duduk kat meja, tapi saya buat macam saya nak pergi kerja. Dan ramai yang saya dah macam share, follow, diorang berjaya. Diorang boleh achieve apa yang diorang nak. Paling penting istiqomah dengan sentiasa kita sentiasa belajar. Setiap hari pagi saya mesti buka news berkenaan dengan emas, berkenaan dengan apa berlaku dekat dunia, saya mesti tahu supaya saya boleh share dengan klien saya. Ya. Selama ini kejadian-kejadian atau hal-hal yang sangat mempengaruhi fluktuasi dari harga emas tadi apa-apa saja? Dia apa yang berlaku dekat USD, Amerika Syarikat, dia akan bagi impact yang sangat besar dekat emas. Jadi saya kena tahu apa berlaku dekat US. Apa yang dia nak bagi tahu, ekonomi dia macam mana, baru kita boleh tahu emas nak pergi ke mana. Bukan Australia, Rusia dan Amerika. Ada US tu Amerika lah. Iya, istilahnya US Amerika. Selain itu apa tidak Australia, Rusia, kemudian Inggris? Enggak. Sebab gold ni dia pair kan dengan US. Oke. Thanks very much. Oke, cukup Pak Mulyanto. Ya. Oke, terima kasih Pak. Untuk Bapak Ibu yang lain, boleh? Atau Pak Herman ada yang mau lanjutkan lagi tadi dari pertanyaannya Pak? Silakan.
Ya, saya mungkin lebih beri kesempatan kepada yang lain dulu. Intinya kita ambil kesimpulan ada 2 poin yang tadi yang mana memang selama ini kita mungkin tidak menyadari hal-hal yang spiritual itu sangat penting dan Puan Aida sudah membuktikan, makanya saya kepingin dapatkan itu. Karena seperti Pak Mul tadi bilang, kita udah sering dengar sih sebenarnya hal itu kepada orang lain, tapi kita tidak melakukan karena kita nggak percaya. Tapi kalau hari ini kita melihat langsung orang yang kita kenal yang melakukan itu dan terbukti, nah mungkin insya Allah kita pun tergerak hati kita untuk melakukan. Nah, termasuk pertanyaan tentang tadi yang dijawab istiqomah itu juga menurut saya sesuatu yang luar biasa. Kalau kita lakukan hal yang sama, insya Allah juga kita bisa mendapatkan hasil yang kurang lebih mungkin hampir sama juga. Nah, jadi teman-teman yang hadir hari ini gunakan kesempatan untuk bertanya ke Puan Aida untuk gali hal-hal yang bisa yang membuat Puan Aida ini menjadi sukses luar biasa di KM. Karena menurut saya sukses itu tidak hanya kerja keras, tidak hanya pinter ya, walaupun itu diperlukan, tapi mungkin ada hal-hal yang lain yang kita perlu gali. Nah, silakan teman-teman tanyakan lagi. Ya. Baik, silakan Bapak Suparlito Obroto. Silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terus terang alhamdulillah di Quantum Mental ini ada terobosan terbaru. Namun saya baru saja mengikuti suatu bisnis yang sudah begitu besar. Namun ujung-ujungnya uang saya hilang. Seperti itu. Nah, ini untuk Quantum Mental ini saya juga sudah dijelaskan mengenai tidak ada beban dan sebagainya. Namun saya masih ada keraguan. Artinya asa ketakutan, ya bukan keraguan, ketakutan untuk melangkah, untuk menjalankan, untuk membeli seperti itu. Kira-kira bisa mungkin kalau ada video atau apa yang bisa membuat kita ini benar-benar yakin bahwa ini nggak akan scam dan perusahaan atau bank nggak akan dan tidak akan collab dan izin dan sebagainya benar-benar sudah memenuhi persyaratan seperti itu. Pokoknya nggak hilang lagi lah Pak Broto. Iya Pak, lumayan besar ya Pak. Lanjut. Nah itu loh, saya itu sebenarnya senang ini ada ini, tapi ya itu sampai teman saya itu di atas saya itu juga belum bisa menerima gitu, masih trauma seperti itu. Sama Pak, saya juga gitu itu. Dibantu meyakinkan gitu kali ya Pak. Iya betul ya itu iya. Mungkin aja Aida tak punya pengalaman. Kita sekarang lihat how to convince bos itu very hard. Jadi sebenarnya dekat sini saya bukan untuk convince people. So my job is just to share the benefit. Itu apa yang saya buat. I jumpa klien bukan I nak convince klien. Okay. Tapi kebanyakan kita yang kita kena tipu, satu sebab kita tak ada ilmu dekat situ. That's why kita senang kena tipu. Yang kedua, apa yang berlaku, kita tak ambil tahu tentang apa yang kita masuk. So kalau operasinya bagaimana? Apakah ciri-ciri kalau satu-satu company tu you cannot sustain in the market? Kalau kita faham semua ni, kita boleh pilih, kita boleh tahu this company tak boleh sustain. Why? Dia punya pusingan duit tak betul. So apa yang saya nampak macam saya, kenapa saya pilih Quantum Metal dan saya berani letak sampai puluhan kilo sampai ratusan kilo dalam simpanan di Quantum Metal, sebab satu, emas saya bukan dekat Quantum Metal.
emas saya disimpan satu dekat Brink Singapore. If something happen to Quantum Metal, saya boleh ambil dan dia diinsurancekan oleh Lloyds London. So I confident. I bukan confident dengan QM, tapi I confident dengan tempat Thanks. simpanan dan Lloyds London Insurance. Okay. Lloyds ni mother of all insurance in the world. Oh. Okay. So I trust on that. Yang kedua, I tengok macam mana pusingan duit dalam Quantum Metal ni. Pertama, saya masukkan duit di Quantum Metal, immediate Quantum Metal kena beli emas. Ya. Dan emas tu mesti ada fiziknya. Siapa yang tentukan? Tadi syariah compliance tu. Kita udah ada 5 syariah compliance body yang recognize kita punya transaction adalah syariah compliance. So, bila dia pastikan ada emas tadi bukan QM pegang. Tadi Brinks pegang. Brains breaker. Itu satu. Saya dah selamat dekat situ. Kedua, bila saya nak guna duit, saya boleh dapat 85%. Siapa bagi 85%? Bukan Quantum Metal. Tapi siapa? Bullion Bank yang bagi. Maksudnya kalau saya mau cagarkan emas saya, Bullion Bank boleh bagi saya financing 85%. Kalau kita pergi ke bank, Pak, bolehkah kita cakap aja bank boleh bagi kita duit? Enggak bisa, Pak. Nggak So, bisa. Bullion Bank London mesti ada physical gold, baru dia boleh bagi kita cagaran cash tadi 85%. Sebab tu kita bisa dapat tukar daripada cash kepada gold, gold kepada cashback 85%. Bank takkan bagi financing kalau enggak ada cagarannya. So cagarannya apa? Physical gold. Mana physical gold? Kita masuk duit ke Quantum Metal tadi, Quantum Metal wajib beli physical gold. So dekat situ perjalanannya udah settle dah. Maksudnya betul-betul QM beli emas dan emas tu saya boleh cagarkan dekat Bullion Bank. Bullion Bank bagi saya duit 85%. Duit tu saya boleh guna. Itu pusingan dia. Bukan duit QM pegang. So kalau duit QM pegang, emas QM pegang, saya enggak berani masuk. Sebab apa? Kalau QM lari, cukup ada 1 tan emas, dia lari. Mana saya nak cari emas saya? Itu saya masuk sebab tu. Yang kedua, saya ni ex-banker. Saya dulu banker. Saya ex-banker. Saya accountant. Jadi saya ni suka figure. So, orang yang suka figure ni suka fakta je. Kita memang go for fakta. Faktanya adalah yang perkenalkan saya kepada Quantum Metal adalah branch manager Bank Muamalat. One of the biggest bank in Malaysia yang mana dia ada 133 branches, cawangan, cabang. So, Bank Muamalat udah ambil emas daripada Quantum Metal. Kedua, Affin Bank. Affin Bank ada 176 cawangan di Malaysia, cabang di Malaysia. Dan dia juga udah ambil emas dengan Quantum Metal. Lepas tu RHG Bank. RHG Bank is from Overseas Bank. Pun ambil emas dengan Quantum Metal. Dan Alliance Bank juga Overseas Bank yang ada di Malaysia ambil emas dengan Quantum Metal. So 4 bank yang ambil emas dengan Quantum Metal. Mesti Quantum Metal ni something. Sebab bank enggak bisa ambil dengan saja-saja. Kalau saya ada syarikat, tak semestinya bank mau ambil daripada saya. Tapi dia pilih Quantum Metal. Bila? Dari tahun 2018 lagi. Maksudnya sebelum kita 2020 beli, bank udah jadi klien kepada Quantum Metal. Saya nampak kat sini. Disebabkan saya bekas banker, saya tahu bank ni kalau dia nak ambil satu-satu, dia mesti buat due diligence. Minimum 2 tahun. Dan kena dapat approval daripada Bank Negara Malaysia. Contoh, kalau di Indonesia, Bank Negara apa bang? BI.
BI. BI. Perlu dapat keputusan baru boleh bank-bank ni ambil dengan syarikat. So kat sini tunjuk yang quantum metal ni murni, enggak ada silapnya, sebab tu dia pilih. So ini reason kenapa saya trust untuk beli emas di quantum metal. Ini reasonnya Pak. Dan kita pernah cuba, saya pernah cuba buat withdrawalnya 9 juta. Saya withdraw daripada quantum metal, boleh dapat enggak duit saya? Besok masuk. Buat hari ni, besok masuk duit dalam bank, dalam rekening saya. Dan bukan saya je. Semua klien-klien saya yang buat sampai 10 juta, 15 juta ringgit Malaysia, esok dah masuk dalam rekening. Paling lama 5 working days. So, ini yang buat kami lagi confident. Lepas tu, corporate dah start masuk. Di Malaysia, corporate dah start masuk. Dan corporate juga nak masuk, dia buat due diligence dulu. Baru dia berani masuk. Ini telur ikan. So, ini reason kenapa saya trust quantum metal. Harap boleh jawab ya Bapak ya. Tapi untuk pastikan quantum metal boleh prolong sampai bila-bila, saya tak tahu. Sebab itu kerja Allah, bukan kerja saya. Tapi SOP yang saya buat, KPI yang saya buat untuk saya letak duit saya pada satu-satu tempat, saya rasa KPI dan SOP tu follow, ikut apa yang saya nak. KPI ni standard. Saya, untuk saya letak satu, saya buat investment, saya kena ada satu standard. Katalah syarikat tu kena ada A, kena ada B, kena ada C. Ada ni baru saya berani nak invest. Ya Pak, ada lagi. Rasanya itu saya punya why I berani simpan di quantum metal. Selamat malam, Bunda. Selamat malam. Malam dengan Ibu Wenda, silakan Bu Wenda. Ya, punten ya. Mau ini ikut nanya nih. Kalau misalkan kita ingin misalnya ya mengumpulkan orang, terus kan kita juga belum bisa bicara tuh, belum bisa cara penyampaiannya. Apakah tata caranya ada untuk mensupport kami ini gitu? Yang ingin, ibaratnya yang ingin mengajak orang-orang. Oke, itu aja dulu, Mbak Yohana. Bu, sebenarnya Angel Group udah support kita, udah bantu ya tim, udah 7 bulan dah Bu. So insyaAllah kita akan continue untuk bantu. Cuma ibu-ibu boleh contact Pak Herman, Mbak Yohana, lepas tu Pak Reza dan Pak Wan. Boleh buatkan schedule, kita tengok dan kita boleh pergi. Boleh buat helping yang mana tim masih belum boleh present. Nanti Yohana akan bantu untuk setkan. Ya. Baik. Terima kasih. Oke, Bu Wenda. Bu Wenda, saya kasih nomor handphone ya untuk jawab-jawab pertanyaan Bu Wenda. Oke. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu, silakan pertanyaan selanjutnya. Masih seputar kesuksesan dan bisnis ya. Halo, sudah yakin semua? Sudah? Saya tahu apa yang Bu Aida katakan tadi memang kita semua sama-sama setuju pasti. Karena itu memang kebenaran yang ada. Oke, Pak Edi Rumaidi. Saya nanya lagi boleh? Boleh Pak. Ya, Assalamualaikum Bu Aida. Ini mau tanya Bu, supaya cepat sukses seperti Ibu, apa aja sih langkah-langkah awal yang harus saya lakukan ini? Pak, sukses ni adalah journey, adalah satu perjalanan. Dia sukses yang cepat, dia macam ni. Kalau kita cepat naik, kita cepat jatuh.
Ya. So kalau kita nak sukses ni, kita kena lalu perjalanan ni. Contoh, bapak mau pergi, saya mau ke Indonesia. So saya ambil flight, perjalanan saya baru sampai. So sama Kalau juga lain kan nggak pakai minyak sangat. So apa yang kita buat, Pak, bapak kena follow. Apa yang kami buat, bapak kena ikut apa yang kita buat. Macam pergi kelas, equip ourselves dengan knowledge. Lepas tu saya buat 6 ke 7 Zoom per day. Maksudnya saya buat appointment 6 ke 7. Kalau bapak mau follow saya, ini syarat dia. Satu hari tu ada 6 ke 7 appointment saya buat. Kalau tak ada, saya cari sampai ada. So, jadi bapak setiap hari itu harus ada goal setting, ketemu 6 atau 7 orang ya? Iya, Pak. Siap. Kalau bahasa kita prospek, Pak, harus ada 6 sampai 7 prospekan per hari seperti itu. Oke, siap. Sampai sekarang itu ya Puan Eda ya? Sekarang dah kurang. Sekarang saya set appointment untuk jumpa konsultan atau yang konsultan big client konsultan. Ya. Ketika Ibu buat appointment itu yang pertama Ibu cerita apa ke mereka, Bu? Dia sebenarnya, Pak, kita ada slide. Slide ni kita kena mahir present. So bila saya cerita benda yang slide je, lepas tu saya share apa yang saya buat. Maksudnya kalau saya buat GSA, GCA, GRA, ini saya tunjuk pada klien saya. Sebab kalau kita tak tunjuk, maksudnya kita nak jual barang. Tapi kalau saya tunjuk, saya buat dulu sebelum dia buat, lama-lama dia nak ikut. So kita kena jadi tauladan lah dulu. Kita kena tunjuk yang kita dulu buat, baru kita ajak orang lain buat. Intinya kita dulu melakukan itu. Apa yang Ya, mau kita pasti. ceritakan ke orang. Kalau kita tak buat, orang susah nak ikut. Oke, terima kasih arahannya, Bu. Oke, Pak. So kita harus bicara fakta ya, Pak Edi, kepada klien-klien seperti itu mungkin maksudnya. Oke, Betul. sebelum saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mau tanya ke Bu Aida, waktunya masih oke? Kalau kita mau lanjut pertanyaan? Sampai 10:30. Oke, Another 10 minutes, insyaAllah boleh? Ya, Ada tersisa 10 menit ya, untuk silakan tanya 10 menit. jawabnya ya, Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Mulyanto ada yang mau tanya. Haji Aida udah berapa lama ini di Quantum? Tahun 2020, Pak. Oh, 2 tahun, Pak. Jalan 3 tahun saja. Iya, Pak. Oh, luar biasa. Ya, Allah sangat sayang sama gua aja. Amin. Amin. Sama Pak Mulyanto juga. Insya Allah saya bisa mengikuti jejaknya. Insya Allah. Apa yang kita nampak, Pak, kat sini, dekat Quantum Metal ni, kita bukan jual produk, bukan jual emas. Tapi kita bantu, Pak, solusi kepada semua orang boleh ada aset emas. Ini yang buat kita lain daripada lain. Lepas tu solusinya bukan untuk orang yang ada duit aja. Daripada orang bawahan juga bisa. Boleh saya mungkin sama di Malaysia sama saya kira dengan di Indonesia yang istilahnya saudara kita umat Islam yang di bawah tadi kadang-kadang untuk sehari itu untuk makan saja itu harus mencari sehari itu gitu loh. Jadi istrinya itu tadi taruhlah kebiasaan dikasih uang sehari itu taruhlah untuk contoh saja 100.000. Kemudian kita GCA kan. Dia harus nerima 8,5. Kok hilang saya ya?
Boleh Pak, dengar. Enggak, Pak. Oh ya, Masih nyambung, silakan. Oke. Itu untuk meyakinkan bahwasanya ini hal yang baik untuk masa depan itu not too easy aja. Itu loh. Jadi mungkin Haja juga pernah ngalami itu, how to convince them. Okey Pak, saya Ya. boleh jawab. Yes, Dia macam ni. go ahead. Kalau kita, sebab tu dekat sini kita kena ada awareness. Awareness ni atau kesedaran. Kita yang kena bagi tahu, creating awareness kepada ramai orang. Sebab orang tak tahu, kita tahu. Jadi tanggungjawab kita untuk awareness. Satu lagi, knowledge. Dua ni, tanggungjawab kita. Kalau dia ada 100,000, selama ni, contoh, suami dia memang bagi 100,000 setiap bulan, setiap hari. Ya. Dengan 100,000 ni, kehidupan dia dari dulu sampai sekarang tetap macam tu. Orang kalau di Malaysia panggil kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Yes. Okay. So, kita kena createkan awareness, kita tak boleh jadi macam tu. So, apa yang kita nak share dekat dia, kita ada satu jalan dengan ada 100,000 ni, kalau ada 85,000 boleh makan tak? Bisa tak makan kalau ada 85,000? Bisa. Bisa. Okay. So, kalau bisa, saya ada 100,000 tadi, saya wujudkan kesedaran dekat dia bahawa dengan 100,000, kamu boleh ada simpanan emas. Kalau 100,000 dapat berapa gram Pak? Pak Herman berapa ya? 0,1 lah. 0,1 gram. 1 gram 900, 100,000 ya 0,1 lah, betul. Okey. 0,1 gram. Okey. Dibulatkan lah. 0,1 gram dia dapat. Tapi dia boleh ada RM85,000 untuk dia makan. Interrupt aja. Okey. Kadang-kadang kita tidak menyampaikan bahwasanya 85 itu hutangan kita. Okey. Yes. Hutangan. Okey. Okey. Selama ni kita mau beli rumah hutang, mau beli kereta hutang. Tapi itu hutang yang kita kena komit untuk bayar. Betul. Betul. Tapi kalau hari ni kita hutang tapi tak perlu nak bayar, okey tak? Okey, tak perlu cicil, tak perlu cicil, ada okey ke resiko tak? lelang. Okey lah. Okey. Sebab orang kaya buat duit makin kaya sebab dia guna duit orang lain. So kenapa kita orang biasa-biasa tak nak guna duit orang lain untuk kita buat duit? Buat wang. So hari ni kita nak ajar orang yang ada 100,000 pun guna duit orang lain untuk dia buat duit. Macam bank. Okay. Tadi dah dapat 85,000, udah makan. Esok suaminya bagi lagi 100,000. Dia ada lagi 0.1. So kat sini kalau cukup 30 hari, dia belanja untuk makan, dia udah ada saving of 3 gram gold. Imagine. Kalau tak pun duit 100,000 habis juga sebab dia beli makanan. Tapi sekarang 85,000 masih bisa makan tapi dia udah ada 3 gram of gold. Kalau imagine dia udah ada kesedaran, kalau setahun ada 365 hari. Maksudnya 12 bulan. Dia udah ada 36 gram. Selama ni dia tak pernah ada pun emas sebab dia cuma ada 100,000 per dir untuk makan. Oh iya, kurang setahun. So orang yang biasa-biasa juga kita bisa bantu. Tapi kita kena ajar awareness. Sebab diorang tak ada awareness ni. Kita yang kena ajar. Kita yang kena share.
Saya bukan kata ambil 100,000 beli emas, lepas tu tak payah makan. Bisa masih makan 85,000. Tapi makan boleh, emas pun ada. Ini Pak, selalunya kita cerita pada peniaga-peniaga yang gaji hari-hari kan, yang meniaga tepi-tepi jalan ni, begini kami bagi tahu. Boleh jawab tak? Ya. Okay. Ya. Udah Memang jelas. yang jelas sekali, untuk saya jelas sekali. Tapi bagi apa yang kita hadapi itu, mereka yang penghasilannya itu tadi itu, istrinya orang 100,000 aja kita makan kayak gini, mau dikurangi lagi. Wah, itu ya istilahnya apa ya, istilah hal yang tersendiri lagi yang harus bagaimana meng-create how to convince them smoothly. Sebenarnya Pak, orang tak buat sebab orang tak faham. Itu je. Ya, tugas iya, kita, betul. tugas kita kena biar diorang faham. Kenapa kita nak ajar diorang buat macam ni? Supaya kesenangan diorang juga. Boleh biar diorang boleh ubah hidup. Sebab selama ni dah puluh tahun diorang tak boleh ubah hidup. Macam tu juga. So macam mana nak ubah hidup? Kita ajar cara macam ni. Yang saya alami Haja, begitu tak terangkan seperti apa yang Haja ceritakan tadi, langsung ngomong, Pak Mul, emasnya mana? Emasnya kita udah pajak. Iya, justru itu. Tidak semua orang berpengetahuan yang seanu tadi. Memang itu Bang anu ya, tantangan-tantangan. Inilah tantangan kita. Iya, betul. Kalau kita boleh handle tantangan ni, Indonesia kita punya Pak. Yes, you're right. Thank you Aja. Thank you. Johanna? Yes, Bu Aida. Saya rasa saya ada satu lagi Zoom. Oke, I see. Terima kasih Bapak, banyak Ibu. Bu Neda. Iya, terima kasih Luar banyak. biasa hari ini kita juga bisa katakan pembahasannya. terima kasih. Terima kasih sekali Aja. Oke, Bu Aida. Walaupun saya terlambat. Terima kasih Bu Aida sharingnya. Terima kasih. So insyaAllah nanti Pak Wan akan ke Indonesia selepas saya balik daripada umrah. And then insyaAllah kalau tak ada aral, saya pun akan ke Indonesia juga. Mau jumpa sama tim-tim di Indonesia ya. Oke. Siap Bu Aida. Jangan lupa ke Solo ya. InsyaAllah. Ada jemputan saya pergi. Siap. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.